Assalamualaikum, halo sobat, jumpa lagi dengan Udo di Gado Odak Channel. Kali ini Udo akan melanjutkan tentang pelatihan PPK tipe C di e-learning PBJ. Nah, ini tinggal 21 hari lagi sobat, jadi Udo harus cepat-cepat. Nah, ini kita akan melanjutkan ke tugas buku kerja jika mengelola PBJP secara swakelola level 2. Oke, sobat, ini tugasnya untuk filenya sudah Udo download. Kita pertama seperti biasa kita buka buku kerja yang dulu. Ini di buku kerja ini dalam tahapan terus swapola tugasnya yaitu pertama melengkapi lampiran satu swapola. Jadi kita buka saudara. Nah ini dia. Dapat ini kita atas. Nah seperti biasa ini untuk nama dan nick dan instansi sudah dibuat. Nah ini di sini sudah ada perintahnya tepat, yaitu peserta mengisi pada kolom yang tersedia bagian yang dituliskan titik-titik atau bercetak nilai. Nah, di sini kerangka acuan kerja, paket pengadaannya sudah kita ambil di kerjanya ini. Itu sini ya, penyuluhan pencegahan stunting itu kecamatan Pangandaran 2024. Oke, untuk yang ini sudah diisi dari buku dari tugasnya sudah ada dari. Nah, kita mengisi maksud dan tujuan. Untuk di maksud dan tujuan ini di buku kerja yang disiapkan ini nggak ada, sobat. Jadi ini untuk mencarinya di Google. Kita searching di Google, maksud dan tujuan penyuluhan stunting itu untuk apa gitu. Tujuan pencegahan stunting itu. Jadi kita ambil aja di sini maksudnya meningkatkan pengetahuan dan sikap ibu hamil dalam mengenali risiko dan tanda bahaya dalam kehamilan sehingga ibu hamil bisa bertindak dan menerapkan gaya hidup sehat selama kehamilan. Tujuannya apa? Jadi tujuannya itu ibu hamil dapat memiliki kemampuan melakukan deteksi dini faktor risiko selama kehamilan, sehingga dapat menurunkan angka kematian ibu atau bayi serta mengurangi jumlah angka stunting. Nah, sasaran outputnya apa? Nah, kita lihat di buku kerjanya ini, sasarannya itu di sini sobat. Ini kan ada 10 kecamatan dan jumlah pesertanya 2.100 ribu. Jadi di sini adapun sasaran outputnya itu 2.100 ribu hamil di 10 kecamatan. Ini sebetulnya enggak perlu hamil ini, enggak semua masa 2.000 hamil. Ibu aja lah cukup. Nah, 2.100 ribu di 10 kecamatan. Lokasi pekerjaannya apa? Yes, kita ambil dari buku kerja ini, kecamatan A, B, C, D, E, F, G, H, I, sampai J. Nah, pekerjaan ini dibiayai oleh DPA, sobat. Ini kan sudah jelas di sini. Nah, DPA Dinas Kesehatan. Nah, nilai pekerjaan ini sendiri nggak ada di sini, sobat ya. Di buku kerja ini nggak ada. Jadi ini untuk perkirakan saja karena ini hanya pelaksanaan di satu hari, kita anggap estimasinya 15 juta. Nah, untuk nama organisasi PA atau KPA-nya, di sini juga di buku kerjanya nggak ada nama kepala dinas PA-nya siapa. Jadi di sini udah ambil namanya kita ambil Sugiono. Jadi kalau ada kesamaan nama, mohon maaf, ini hanya sementara saja. Satuan kerjanya Dinas Kesehatan Kota X. Nama pejabat pembuat komitmennya ya kita sendiri, karena kita yang ditugaskan di sini di buku kerja. Di sini sudah dijelaskan saudara sebagai PPK di sini. Jadi kita nama kita sini sedang Dinas Kesehatan Kota X. Lingkup pekerjaannya apa? Lingkup pekerjaannya penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di seluruh kecamatan. Spesifikasinya penyuluhan kepada 2.100 ibu di 10 kecamatan. Nah, peralatan materialnya apa yang disiapkan? Nah, di sini kan sudah ada di buku kerja itu yang disiapkan itu penyediaan jamuan kegiatan berupa kudapan untuk peserta kegiatan dan video kreatif tentang pencegahan stunting yang tugas-tugas yang sebelumnya sudah kita buat itu sebab. Jadi ini yang sudah nanti akan disiapkan oleh PPK untuk pelaksanaan sepak bola.
Nah, jangka waktu pelaksanaan berapa? Di sini di buku kerja 1 hari, yaitu 18 Mei 2024. Kita klik 1 hari. Lalu pelaporan. Laporan itu memuat apa aja? Nah, ini udah buat laporan darurat itu muatnya nama kegiatannya, ya pasti ya nama, personil yang melaksanakannya siapa aja, waktu pelaksanaannya kapan, rencana pelaksanaan penyuluhannya seperti apa, dan uraian persiapan pelaksanaannya bagaimana. Nah, laporan itu harus diserahkan selambatnya 5 hari kerja sejak kontrak ditandatangani dalam bentuk dokumen atau buku ya, sebanyak 3 laporan. Laporan akhirnya gimana? Laporan akhir itu memuat nama kegiatan tetap, personil yang melaksanakannya, waktu pelaksanaan, habis itu uraian pelaksanaan penyuluhannya seperti apa, dan dokumentasi. Dokumentasi bisa berupa foto dan sebagainya. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 12 hari sejak kontrak ditandatangani dalam bentuk dokumen sebanyak 2 laporan. Ini udah mengisi hanya yang sesuai perintah tadi ya, sobat, yang titik-titik atau garis miring. Jadi yang di kuning-kuningin ini yang sesuai dengan perintah dari membuat tugas kerja tadi. Oke, ini selesai yang lampiran 1 ke AK-nya. Kita lanjutkan, kita lihat lagi di sini tugasnya apa. Nah, ini melengkapi lampiran 10, persiapan swaplola. Persiapan swaplola. Oke, ini sudah disebut. Nah, ini sobat ya. Jadi ini sama tugasnya itu mengisi bagian yang bertuliskan titik-titik atau bercetak miring. Oke, kita lihat. Nah, ini pertama itu surat permintaan kesediaan pelaksanaan swaplola, paket pengadaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan pada tahun anggaran 2024. Oke, ini kopnya udah buatkan, kop dinas kesehatan, nomornya 600-01 karena dia masih awal pertama. PPK garing ini udah buat tanggal 23 April. Jadi 23 April itu PPK mengirim surat ke IBI, Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X. Mintaan kesediaan paket pengadaan penyuluhan pencegahan stunting. Nah, jadi di sini suratnya, jadi kita tinggal ngisi aja ini nama paket pengadaannya, sehubungan dengan rencana pengadaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan, ruang lingkupnya, ruang lingkupnya apa, dengan tujuan. Nah, ini kita ambil di ini tadi, sobat. Nah, saya ambil ya. Di KAK yang sudah kita buat tadi. Nah, ini di KAK kan sudah ada nih, lingkup pekerjaannya. Nah, ini aja kita ambil aja, copy paste, tujuannya apa, di sini sudah ada tujuan. Nah, ini tujuannya. Nah, kita ambil dari sini aja, tujuan kita masukkan ke surat ini. Terakhir, yang nanda tangan BPK, karena ini surat BPK ke pelaksana swakbolanya. Oke, terus nanti ada balasan surat pernyataan minat pelaksana swaklola. Nah, ini kopnya dari Ikatan Bidan Indonesia. Jadi yang membuat, yang melaksanakan nanti Ikatan Bidan Indonesia, ini kopnya udah berbuat. Ini nomornya kita isi 30 jarum ini, dan tanggalnya tanggal 25 April. Tadi kan surat permohonan ini tanggal 23, dibalas tanggal 25. Ini kita isi nama paket kegiatannya. Jadi sehubungan dengan surat PPK tadi, yang nomor 600 sekian tadi, nah tanggal ini salah, ini tanggal berarti tadi 23 April ya. Tanggal 23 April, tanggal 23 April. 23 April bersama sampaikan bahwa IP sebagai pelaksana suapula tipe 3 pengadaan paket pengadaan penyuluhan pencegahan stunting. Oke, yang nanda tangan ini pimpinan. Nah, nama pimpinan ini juga di buku kerjanya ini nggak ada nama pimpinan IP ya siapa di buku kerjanya. Jadi udah buat namanya sebagai ini saja, tebak-tebakan aja.
dan nama Markona. Jadi kalau ada nama yang sama, itu mohon maaf, ini hanya sementara saja sebagai tugas untuk kerja. Nah, portfolionya seperti ini, nama apa, identitasnya. Nah, ini udah buat 000 ya, karena ada apa itu, karena ini akan udah upload di YouTube dan sebagai persyaratannya di video YouTube itu nggak boleh masukin nick yang asli. Jadi kita buat 00 aja. Jabatannya sebagai pimpinan IB di Kota X, tidak ketika atas nama IB, alamatnya Jalan Jenderal Sudirman. Secara hukum bertindak untuk dan atas nama IB berdasarkan akte pendirian. Jadi akte pendirian itu buat nomor 6 tahun 2020. Nah, perkiraannya segitulah. Nah, umumnya tahun pendiriannya 2020, visi misi. Nah, untuk visi misi ini juga nggak ada di buku kerja, jadi untuk sobat-sobat semua bisa searching di Google ya, tinggal searching aja visi misi Ikatan Bidan Indonesia di kabupaten mana atau di kecamatan mana, nanti tinggal di copy ini, itu ambil aja ini contohnya. Visinya mewujudkan bidan profesional, misinya membangun komitmen anggota. Singkat saja, uraian singkat bidang kegiatannya, organisasi yang unggul, mandiri, humanis, melayani dalam fondasi nilai-nilai etik profesi kebidanan. Nah, nomor akte harus kita isi. Tadi kita buat nomor 6, tanggal 2 Januari 2020. Nomor pengesahan badan hukum biasanya dari Kumham. Ini kita buat 100 ini. Kita buat nomornya. Nama pimpinan organisasi, Markona. Ini hanya namanya ini hanya ini saja sobat ya. Ketua tim pelaksana. Nah, untuk ketua tim pelaksana di buku kerja ada ini sobat, di buku kerja. Nah, ini ketua tim pelaksananya Okta Handriansa, kita ketik di sini Okta Handriansa. Jabatannya juga di buku kerjanya nggak ada, kita buat aja jabatan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, karena dia yang akan berhubungan dengan masyarakat. Kita tidak alamat korespondensi kita buat apa Jalan Jenderal Sudirman, kalau di sini itu buat nomor teleponnya juga, dan emailnya idi.kota.x@gmail.com. Untuk NPWP juga sama, awalnya 326, ujungnya udah buat 0000 aja, itu nanti dari itu surat larangan. Surat keterangan wajib pajak dari DJP atau tangkapan layar. Nih, untuk PSPP-nya ini teman. Oke, pengukus organisasi profesi. Nah, untuk nama-nama ini untuk juga hanya buat estimasi aja ya sobat ya, hanya perkiraan. Jadi kalau ada nama yang sama udah mohon maaf. Nomor KTP juga begitu, itu kita buat 01234556. Nah, untuk ininya pimpinan, wakil pimpinan, sekretaris, bendahara, kepala bidang tata usaha, kepala bidang hubungan masyarakat, dan kepala bidang penelitian. Jadi kalau nanti yang benarnya seperti apa, ini nanti ngikutin yang ada di struktur organisasinya, seperti apa. Ini hanya contoh aja untuk tugas bekerja. Oke, data personel untuk calon tim pelaksana. Nah, ini kita sesuaikan dengan buku kerja yang sudah disiapkan. Ketuanya Okta Hendriansah, anggotanya Dwi Handayani dan Kartoni kita buat. Usianya juga ini hanya perkiraan aja, pendidikan juga S21. Nah, pekerjaan kegiatan sebelumnya kita buat di sini itu contohin penyuluhan kesehatan ibu dan anak, penyuluhan kesehatan reproduksi, dan penyuluhan gizi seimbang. Jadi tiga-tiganya ini punya uh, pengalaman untuk pekerjaan kegiatan sebelumnya, dan status pegawainya itu tetap semua tiga-tiganya ini. Jadi pegawai tetap dari IB semua ini. Data pengalaman 3 tahun terakhir ini kita buat. Ini udah tambahkan lagi jadi 6 ini, dari pemberi pekerjaan apa dan nilai pekerjaannya berapa aja. Yang sedang dilaksanakan apa? Ini ada ini udah buat kiraan yang sedang dilaksanakan penyuluhan tentang dampak kehamilan 20 juta. Oke, demikian ini kita buat tanggalnya 25 April dan ditandatangani oleh pimpinan.
Nah, ini lampirannya formulir pengalaman detail personil. Nah, ini nama personil Oktab. Pengalamannya kan penyuluhan kesehatan ibu dan anak tadi. Kontraknya berapa kita isi, nomor tanggal kontraknya 2023. Ini pengalaman 2023 yang sebelumnya nilainya, yang pekerjaannya memberi pekerjaan dinas kesehatan kota X. Nah, deskripsi kesamaannya itu apa dari pengalaman itunya, yaitu penyuluhan kepada ibu-ibu. Nah, di sini di 12 kecamatan tentang kesehatan ibu dan anak, tersebar di beberapa kecamatan. Terus ini yang pada yang anggota ini Dwi Hatayani ini, nilai nama pekerjaannya penyuluh yang tadi kita buat ya, penyuluhan kesehatan reproduksi. Ini kita buat isi juga nomor kontrak, tanggal kontraknya, tanggal selesai, surat keterangan dari PPK-nya, nilai kontrak, dan uraian pekerjaan. Kita isi juga. Lalu yang ketiga juga diisi juga ini kartoni. Nah, di situ nama pekerjaannya apa, pengalaman dia. Lalu kita isi nomor kontrak, tanggal selesai, surat keterangan dari PPK, nilai kontrak, dan proyek kerjaannya. Lalu lanjut ke kertas kerja pemeriksaan persyaratan. Nah, kertas kerja pemeriksaan persyaratan ini yang meriksa ini tim persiapan. Jadi tim persiapan yang sudah ditentukan ini Pak Yoga Firmansyah, Nopit Ramadhani, dan Lisa Nurbaiti. Sini ya. Nah, tadi kan tanggal 25 itu surat KGB-nya. Tanggal 29 lah ini diperiksa oleh tim persiapannya. Apa aja yang diperiksa? Yaitu KTP, SIM, paspor pimpinan, bukti penguasaan kantor, akte, habis itu bukti penguasaan badan hukum dari Menkumham, izin dari Dewan Pengupahan Pusat, ADART, NPWP, KSWP, dan struktur organisasi. Nah, ini kita conteng semua, ada, dan lengkap, 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 lengkap. Buat 29 April dan ditandatangani oleh tim persiapan. Ketuanya Pak Yoga, anggota Bu Nopi dan Bu Lisa. Nah, untuk NIP-nya ini karena ada syarat di YouTube nggak boleh masukin NIP asli, jadi udah masukin 000000. Sini juga 0000, cuman bedanya satu. Ini 002 gitu. Oke, lanjut ke kertas kerja evaluasi portofolio. Jadi di sini yang dicek pengalaman tadi, soal pengalaman dari tim pelaksana, Ibu Okta, Ibu Dwi, dan Kak Tony tadi. Pengalaman pelaksana sekolahnya gimana? Memenuhi pengalaman personel tetap. Oh, yang pertama ini pengalaman pelaksana sekolah ini yang IB-nya, Sobat. Jadi yang IB-nya itu sudah kan ada nih, tadi kita lihat di atas ya. Nah, ini 3 tahun terakhir ada 6 pengalaman ini. Nah, ini jadi memenuhi dia ada, dan pengalaman. Nah, pengalaman personil yang tadi, pengalaman Bu Okta, Bu Dwi, dan Kantoni memenuhi. Kesimpulannya memenuhi persyaratan sebagai pelaksana swakelola, ditandatangani oleh tim persiapan, ketua, anggota-anggota. Jadi semua yang tanda tangan, kita buat. Lalu lanjutkan laporan usulan pelaksana swakelola. Ini POP-nya Dinas Kesehatan. Nah, ini laporan ini PPK yang membuat ini, Sobat. PPK yang buat ditujukan ke pengguna anggaran. Jadi laporan PPK ke pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran ini yaitu laporan usulan pelaksananya. Jadi berdasarkan evaluasi portofolio yang dilaksanakan tanggal 29 April, sampaikan bahwa pengadaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil telah selesai dilaksanakan atas hasil evaluasi diperoleh calon pelaksana swakala yaitu IB Kota X di Jalan Jenderal Sudirman dengan nama pimpinan Markona. Ini kita buat 30 April, jadi sehari setelah evaluasi oleh tim persiapan. Oke, lalu lanjut IBI Ikatan Bidan Indonesia Kota X membuat proposal. Buat proposal pelaksanaan swakelola
Itu isinya nama paketnya, sasaran outputnya yaitu kepada 2.100.000 di 10 kecamatan. Jangka waktu pelaksanaan 1 hari, rencananya 15 juta, nama pelaksana ini sesuai dengan buku kerja kita isi. Ini kita kasih ini aja ini, di nomor aja biar enak ya. Itu kita save. Nah, lalu nomor pengesahan BUMH-nya berapa, bidang kegiatannya penyuluhan, penyuluhan pada masyarakat, dan ini alamat IP-nya. Nah, ini dibuat 3 Mei oleh dan ditandatangani pimpinan Ibu Malsona. Oke, dan dengan proposal itu dilampirkan juga rencana anggaran biayanya. Jadi ini ada kopnya, rencana anggaran biaya pengadaannya. Nah, ini udah buat perkiraan aja ya sobat ya. Jadi karena ini kan hanya tugas kerja, kita nggak ini. Perkiraannya seperti ini, biaya personilnya, biaya kegiatan, pembuatan laporan, administrasi, dan total biaya. Nah, ini usulan dari IP-nya 13.600.000, sedangkan pagungnya 15 juta, ini masih di bawah pagu. Nah, sebetulnya udah bingung ini. Di buku kerja ini kan penyuluhan untuk 2.100 ibu di 10 kecamatan. Tapi pelaksanaannya hanya 1 hari. Ini entah gimana ini pelaksanaannya. Apakah nanti tim pelaksananya keliling di 10 kecamatan itu setiap setengah jam atau gimana nggak tahu. Tapi kita ikutin aja buku kerja yang ada ini. Itu untuk 1 hari di 10 kecamatan. Sistem pelaksanaannya bagaimana ya nanti kita lihat. Aldis, oke kita lanjut ke berita acara hasil review. Berita acara hasil review ini ada kopnya tetap, ini nomornya kita isi, BHAR, berita hasil review pada hari Senin. Jadi setelah tanggal ini ya, proposalnya ini kan tanggal 3 Mei. Ini, saya, nah ini 3 Mei, tanggal 4 5 itu hari libur. Nah, tanggal hari Seninnya tanggal 6 Mei direview, direview oleh tim persiapan. Jadi direview Senin tanggal 6 Mei di tim persiapan melakukan rapat review proposal dan RAP. Nah, dalam rapat disepakatin jadi apa aja yang disepakati. Nah, ini udah perkiraan ya. Jadi yang disepakati itu metodologi pelaksanaan kegiatan dalam proposal telah sesuai. Rencana penggunaan personilnya juga telah sesuai, dapat memenuhi target sesuai dengan KAK yang ditetapkan BPK. Rencana jadwal pelaksanaan juga telah sesuai dengan KAK dan rencana anggaran biaya tidak melebihi pagu anggaran dalam DPA Dinas Kesehatan. Oke, ini ditandatangani oleh tim penyusun, ketua, anggota-anggota, dan ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen. Oke, lanjut ke berita acara hasil negosiasi teknis dan harga. Jadi setelah direview, lanjut ke negosiasi. Ini COPS-nya tetap, dan ini nomornya 600 di AHN, berita acara hasil negosiasi. Nah, pada hari Selasa, jadi setelah direview, ditetapkan, sebesoknya langsung diundang untuk negosiasi. Selasa 7 Mei 2024, pekerjaan penyuluhan, sasaran output, penyuluhan kepada 2.100 ibu di 10 kecamatan. Nah, apa yang dinegosiasi itu? Negosiasi dari proposalnya udah baik, cuman kita negosiasi supaya tim pelaksananya itu bisa hadir di lokasi minimal 30 menit sebelum acara dimulai. Dan untuk biaya dari 13.600.000 tadi yang diusulkan, kita negosiasi menjadi 13 juta. Oke, ini ditandatangani oleh pimpinan pelaksana swakalola, Ibu Okta, ini Okta Biansa, dan pejabat pembuat komitmen. Oke. Oke, setelah itu mengisi berita acara persiapan penandatangan kontrak. Berita acaranya apa? Seperti biasa, ini ada kita kasih kop, ini nomornya, BAPPK, persiapan penandatangan kontrak. Harinya sama, Selasa 7 Mei tahun 2024, untuk paket pekerjaan penyuluhan pencegahan stunting.
outputnya sama pada 2.100.000 di setiap kecamatan. Rapat tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut. Kontrak ditandatangani tanggal 8 Mei, waktu pelaksanaan kegiatan 18 Mei, 18 Mei, untuk waktu pelaksanaan 1 hari dan nilai kontrak 13 juta. Oke, ini tanda tangan oleh pimpinan pelaksanaan dan pejabat pembuat komitmen. Oke, lampiran 10 selesai, kita lanjut ke, kita lihat lagi ini tugas berapa. Lampiran 11, ini sobat, kontrak pelaksanaan. Lampiran 11, kita lihat kontrak pelaksanaannya. Ini dia. Ya, ini seperti biasa, kita tugasnya mengisikan titik-titik atau yang dicetak miring. Oke, nah untuk kontrak ini udah kasih kop, coba sini kontrak sekolah. Nah, ini nama paketnya apa, pengadaan penyuluhan, dan ini nomor kontraknya 600 SP. Jadi untuk memudahkan di sini, bedanya di sini aja sobat. Jadi kalau BA apa, di sini BA, ini untuk kontrak SP, surat perjanjian. Jadi 600 garing SP PPK Dintes 5 Romawi 2024. Ini kita isi di tanda tangan, dibuat dan ditangani di kantor Dinas Kesehatan, Jalan Kemerdekaan, Kritis Kemerdekaan, pada hari apa? Hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024. Nah, ini yang pertama kita isi nama PPK-nya ya, Sobat ya. Nama PPK berdasarkan surat keputusan. Nah, ini di buku kerja juga nggak ada ini. Untuk surat keputusannya nomor berapa, jadi ini kita buat aja. Berapa aja 600 ini. Tanggalnya kapan? Tanggalnya udah buat di awal tahun, yaitu 2 Januari 2024. Nah, yang kedua ini pelaksana. Nah, ini itu agak sedikit bingung sebenarnya. Karena di sini kan di buku kerja ini swaklola tipe 3. Kalau di panduannya itu untuk tipe 3 itu yang nanda tanganin kontrak itu pimpinan ormas. Jadi harusnya kan ketua IB-nya, ketua IB kota X-nya Ibu Markona. Tapi di sini dituliskannya yang isi titik-titiknya itu pelaksananya. Jadi ya nggak apa-apa lah untuk sementara ini untuk buat eh, pelaksananya nanti setelah diperiksa oleh LKPP mungkin ada perbaikan ya, mana yang benar. Nah, jadi di sini kita isi ketua pelaksananya sesuai dengan buku kerja Bu Okta Hendriansa di jalan alamatnya ini jalan kantor ID-nya Jalan Jenderal Sudirman. Nah, kartu identitas kita ambil dari yang tadi sobat yang ini. Nah, kita ambil dari sini usulan tadi. Nah, mana ya usulan. Nah, ini sobat, kita ambil dari sini yang kita isi awal tadi, portofolio dari IB tadi, yang lampiran 10. Sini ada yaitu nick-nya ya, itu Octaviansa dengan nick sekian, kita isi di sini. Berdasarkan suatu keputusan Kepala IB. Nah, untuk nomor ini juga kita buat aja, nomor berapa, dan tanggalnya. Nah, tanggal ini kita buat yaitu bukan tanggal ini ya, bukan tanggal usulan pertama 25 April. Jadi, tapi kita buatnya setelah setelah usulan ini kan usulan tanggal 30 April. Lalu ketika membuat proposal, ini buat proposal pelaksanaan itu tanggal 3 Mei. Baru buat surat keputusannya untuk Ibu Okta Hendriansa ini sebagai pelaksana jadwal. Oke, kita buat. Nah, ini yang titik-titik nilai total kontrak 13 juta. 13 juta ini kita ambil dari negosiasi tadi ya sobat ya, di lampiran 10. Nah, ini hasil negosiasi 13 juta. Ini jadi nilai kontraknya 13 juta rupiah. Lanjut yang nanda tangani PPK. Tapi di sini karena dia kontrak namanya bukan pejabat pembuat komitmen, tapi di sini
tulisnya pejabat penandatangan kontrak. Sama aja sebenarnya. Pejabat penandatangan kontrak penyuluhan pencegahan. Dan untuk atas nama pelaksana sekolah Fakta biasa dua. Oke, kita lanjut ke syarat-syarat umum kontraknya. Di sini tidak ada yang diubah, nggak ada titik-titik atau garis miring, jadi udah lanjutkan syarat-syarat umum kontraknya. Lanjut terus ke mana? Syarat-syarat khusus kontrak. Jadi syarat-syarat khusus kontrak ini kita isi di pelaksana suakolonialnya. Namanya Ikatan Bidan Indonesia Kota X, alamatnya kita isi, telepon, website, faksimili, dan emailnya. Lalu wakil sah maka pihak untuk pejabat penandatangan kontraknya, yaitu PPK-nya, untuk pelaksana suakolanya, yaitu ini, Wakta ini, dan ya, Wakta Miriani, dan tim pengawas. Nah, di sini di buku kerjanya kan sudah ada nih pengawasnya dan ini siswadi. Nah, ini kerjanya. Jadi kita tulis di SSKK-nya itu tim pengawasnya siapa dan ini siswadi sebagai waktu sah di dalam penandatangan kontrak. Jangka waktu pelaksanaannya yaitu 18 Mei dan 1 hari sesuai dengan kerja ya. Ya, 18 Mei 1 hari. Oke, kita lanjut ke fasilitas yang diberikan PPK apa? Ini fasilitasnya kita kembalikan ke yang tadi kita di, eh, di lampiran satu di kakaknya tadi. Nah ini di kakak tadi udah ada nih peralatan untuk episode fasilitas dari pejabat pengelola komitmen. Tinggal kita copy aja. Itu jamuan kegiatan berupa kudapan, snack, dan makan siang untuk peserta, dan video kreatif, dan modul penyuluhan. Oke, kebutuhan yang dilaksanakan oleh pelaksana sekolah apa? Yaitu jasa penyuluhan dan ATK. ATK ini mungkin maksudnya ini ya, Pak. Setiap penyuluhan itu kan biasanya ngebagiin buku, alat tulis, pensil, apa itu ke pesertanya, ke ATK ini. Dan di situ perpanjangan waktu, ini kita buat aja 2 hari, ini kita ketik. Kalau bisa foto. Habis itu pemberian kesempatan kita buat 1 hari sejak berakhir sejak waktu pelaksanaan. Setelah kelima dilakukan yaitu tanggal 20 Mei, batas waktu penundaan pelaksanaan 1 hari buat batas waktu penerbitan SPP pembayarannya itu kita buat biasanya 14 hari sejak ini ya. Maksimal 14 hari sudah ini. Pembayarannya dilakukan di mana sekaligus. PPK mengajukan SPP kepada PPSDN maksimal 14 hari kerja. Pengajuan dari pelaksanaan sekolah diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan tujuannya dan pembatasan. Jadi yang dibolehkan itu cuma dokumentasi jumlah peserta serta lokasi penyuluhan. Oke, selesai yang lampiran 11, kita lanjut ke mana lagi ini. Nah, ini lampiran 12, pelaksanaan swakelolanya. Untuk pelaksanaan swakelolanya. Ini sama tugasnya itu mengisi titik-titik atau dicetak miring. Nah, kita lanjut ke usulan material, bahan, sarana, prasarana, peralatan, dan tenaga kerja ya. Nah, di sini dikasih kop untuk usulannya. Di sini ini eh, yang dikuningin ini ya, teman untuk material atau bahan 1 ms. Keterangannya alat tulis kantor, kita lihat di raknya alat tulis kantor 3 juta. Habis itu sarana operasionalnya ya, apa aja? Yaitu untuk dokumentasi, foto-foto, transportasi, dan komunikasi. Ini kita totalkan 4.800 dan tenaga kerja. Tenaga kerja yang kita lihat di RAP yaitu totalnya 2.800 orang. Oke, ini diajukan oleh tim pelaksana dan disetujui oleh PPK-nya, ditandatangani oleh ketua. Lanjut ke laporan penggunaan material, bahan, sarana, prasarana, peralatan, dan tenaga kerja. Nah, ini ada kopnya, laporannya itu. Nah, sama seperti tadi, cuman bedanya ini rencana yang tadi.
Nah, realisasinya berapa? Realisasinya sama. Ini kan tadi 3 juta, 4 juta 800 dan 7 juta 800 ya. Ini sobat, usulan ini tadi. Nah, realisasinya oke, dibuat oleh tim pelaksana. Nah, di sini bedanya di verifikasinya, diverifikasi oleh tim pengawas. Nah, jadi di buku kerjanya ini, tim pengawasnya siapa aja, yaitu Pak Dani Siswadi, Beni Setiawan, dan Sinta Nur Hayati, dua anggota. Jadi untuk ini, laporannya ini diverifikasi oleh tim pengawasnya. Lanjut ke surat permohonan penyerahan hasil pekerjaan. Jadi setelah selesai, ini kopnya ID, Ikatan Bidan Indonesia. Nah, ini permohonannya tanggal 20 Mei dengan nomor 40, hubungan dengan telah selesai pekerjaan penyuluhan. Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk menyerahkan hasil pekerjaan berdasarkan kontrak. Berdasarkan kontrak ya, ini kita lihat ya, kontraknya di sini tadi. Dalam jelas ini. Nah, ini 600 dari ini berdasarkan total 600 dari SP surat perjanjian PPK di Migas 5.004 tanggal 8 Mei ditandatangani oleh tim pelaksana, dua tim pelaksana. Oke, selanjutnya berita acara pemeriksaan. Nah, Dinas Kesehatan nomornya 600 BHB berita acara pemeriksaan. Nah, ini pada hari Senin ini diisi ya hari tanggal tahunnya. Nah, yang meriksa siapa? Yang meriksa tim pengawas. Kita sesuai dengan di buku kerja, yaitu Dani Siswati dengan demikian sebagai ketua tim pengawas, kita akan sama tim pengawas, dan yang keduanya Okta Hadriansa sebagai tim pelaksana, ketua tim pelaksana. Jadi berdasarkan surat permohonan penyerahan hasil nomor 40 IP sekian tanggal 20, maka pekerjaan penyuluhan di 10 kecamatan sesuai kontrak surat nomor 600 dari SPBPK tanggal 8 Mei. Setelah dilakukan pemeriksaan, penilaian, pencobaan, disimpulkan bahwa pekerjaan telah sesuai. Telah sesuai. Ini ditandatangani oleh Ketua Tim Pengawasnya, Pak Dani Siswadi, dan Ketua Tim Pelaksana, Pak Hendriansa. Lanjut, lampirannya seperti ini. Jadi penyelesaiannya, ini pekerjaannya apa aja, penyuluhan ATK dokumentasi, lalu kelengkapan dokumen apa aja, daftar hadir, dokumentasi, laporan pendawalan dan laporan akhir, dan ini realisasi keuangan yang tadi pakai tadi tanda tangan oleh ketua tim pengawas dan ketua tim pelaksana. Lanjut ke berita berita serah terima. Kita acara serah terima seperti biasa kita ada kodnya dan nomornya 600 dari BAST berita acara serah terima. Pada hari Senin tanggal diisi semua. Nah, ini yang menandatangani PPK-nya nomor 1, PPK yang nomor 2-nya ketua tim pelaksana. Jadi berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan yang tadi kita buat nomor 600 dari BHP, jadi PPK penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan menerima hasil yang diserahkan oleh tim pelaksana sesuai kontrak nomor 600 SP tanggal 8 Mei. Ditandatangani oleh pejabat buat penelitian dan ketua tim pelaksana. Lanjut ke laporan penyerahan barang dan jasa. Jadi setelah diserah terima, PPK membuat surat ini kopnya PPK 600 SPHP, surat penyerahan hasil pekerjaan, buat surat ke pengguna anggaran atau ke kuasa pengguna anggaran, itu penyerahan hasil pekerjaan. Jadi berdasarkan berita acara serah terima tanggal 20 Mei, dilaporkan bahwa pengadaan jasa penyuluhan sedang stunting ibu hamil di 10 kecamatan telah sesuai kontrak. Nah, kita PPK menyerahkan hasil pekerjaan beserta dokumen pengadaan barang dan jasa kepada pengguna anggaran dan ditandatangani oleh pejabat buat penelitian. Oke sobat, itu saja uh, tugas
kerja dari tugas buku kerja untuk mengelola PBJP secara swakelola level 2 pada pelatihan kompetensi PPK tipe C. Nah, ini batas penyelesaiannya masih 21 hari lagi, sahabat. Semoga aja udah bisa selesai dan lulus. Sekian, terima kasih. Semoga saja bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.